Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma rizuknal ikhlas, Allahumma rizuknal istiqamah, Allahumma rizuknal husnul khotimah wal mautu fi sabilillah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, pada hari ini kita dipertemukan kembali dalam kajian kita yang insya Allah kita bahas buku Hikmah Kisah-Kisah dalam Al-Quran dari kitabnya Dr. Karim Zaidan. Dan ini memang ada, kita mulai dari bab yang pertama ya. Ini banyak sekali rangkaiannya, mungkin nanti sedikit akan saya ringkas ya. Yang pertama ini kita ambil adalah bab pertamanya, kisah Nabi Adam dan Iblis ya. Yang di nomor satunya adalah tentang penciptaan Adam dan sujudnya para malaikat kepadanya kecuali Iblis ya. Di sini Allah menciptakan Adam dari tanah lalu merintahkan para malaikat untuk sujud kepadanya sebagai bentuk salam dan penghormatan serta pengakuan atas kelebihannya, bukan sujud sebagai bentuk ibadah. Ada kalau dibuka ya dalam surah Al-Baqarah ya, itu kalau kita lihat, coba kita lihat ya. Jadi dalam penciptaan Adam itu dimulai peristiwa pengabarannya itu ketika Allah ya mengabarkan kepada kepada malaikat ya. Jadi sebelum menciptakan Adam, Allah mengabarkan kepada malaikat ya. Wa idz qala rabbuka lil malaikah. Nah, jadi Allah berbicara dengan para malaikat tentang niatnya, tentang rencana Allah ya kepada para malaikat ya. Inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Nah, di sini memang ada beberapa pendapat ketika dikemukakan. Yang pertama, malaikat disebutkan ketika Allah menyampaikan bahwa malaikat itu sudah tahu ya. Karena Allah sendiri yang mengatakan bahwa malaikat mengetahui hal tersebut karena Allah sendiri yang mengabarkan kepada malaikat tentang sifat Nabi Adam dan keturunannya ya. Kan di sini yang ditakutkan malaikat itu cuman mereka nanti akan merusakkan ya, kalau sudah merusak menumpahkan darah. Nah, itu ya, ujungnya seperti itu. Nah, jadi namun pengabaran Allah kepada malaikat akan hal ini tidaklah disebutkan dalam Al-Quran. Nah, ini beberapa pendapat para ahli tafsir. Nah, pendapat keduanya menyebutkan bahwa malaikat mengetahui karena menduga itulah yang akan terjadi pada manusia. Maka ini menunjukkan manusia akan membangkang dan berpotensi melakukan kerusakan di bumi ya. Nah, kalau pendapat ketiga menyebutkan bahwa malaikat berkata demikian karena ada makhluk. Jadi ini pendapat ketiga, ada makhluk yang tinggal sebelum kita, sebelum manusia ya. Nah, yang berbuat kerusakan. Para ulama sepakat dia adalah bangsa jin. Nah, itu ya. Makanya kemudian jin itu tadinya adalah orang yang sangat kuat beribadah ya, sangat taat kepada Allah. Tapi kemudian mereka ternyata membuat kerusakan ya. Nah, para ulama menyebutkan bahwa hadis ini, jadi ketika ditanya, ya Rasulullah, ada sebuah hadis Rasul bersabda, khuliqatil malaikatu min nur ya, malaikat diciptakan dari cahaya. Wa khuliqal jannu min marijin min nar, dan jin diciptakan dari api yang menyala. Dan wa khuliqa Adam mimma wusifalakum, dan Adam disifatkan sebagaimana disifatkan bagi kalian. Para ulama menyebutkan bahwa hadis ini menjadi tertib urutan penciptaan ya, bahwa malaikat dulu yang dicipta, baru jin, baru manusia. Sehingga menjadi jelas bahwa jin lebih dulu diciptakan dari manusia. Allah sebenarnya juga berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 27, wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum, dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam. Nah, itu ya, dari api yang sangat panas ya. Sehingga inilah yang menguatkan jin yang tinggal di atas muka bumi, sehingga tatkala jin tersebut saling kerusakan, maka Allah mengirim malaikat untuk mengusir jin tadi yang
membuat kerusakan. Nah, dan malaikat ya, pernyataan malaikat ini adalah sesuatu yang ditakutkan ya. Nah, bahwa penggantinya ini sama ya, makanya ada kata khalifah. Jadi khalifah ini ada dua maknanya, bahwa makna pertama memang Nabi Adam ini menggantikan posisi jin yang tadinya sudah berada di muka bumi ya, tapi mereka ternyata berbuat kerusakan, akhirnya diusir oleh malaikat. Tapi makna kedua juga artinya memang manusia ini menunjukkan manusia itu tidak kekal di muka bumi, sehingga mereka nanti akan saling menggantikan ya. Kayak ustazah ini sebentar lagi digantikan oleh kalian gitu kan, kalau gurunya ustazah sudah digantikan oleh ustazah gitu ya. Nah, jadi kita ini akan saling menggantikan. Makanya di setiap waktu itu akan ada pahlawan-pahlawannya, akan ada rijal-rijalnya sendiri gitu ya. Nah, nah jadi itulah yang ditakutkan, itulah dalam peristiwa penciptaan Nabi Adam. Nah, Nabi Adam memang dalam Al-Quran disebutkan inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turab tsumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya permisalan penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah seorang manusia, maka jadilah dia. Jadi ayat ini sekaligus menjadi bantahan terhadap orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu ya harus jadi Tuhan ya. Kenapa? Karena dia lahir tanpa ayah ya. Jika pendapat itu benar, maka Nabi Adam lebih berhak karena dia nggak punya ayah, nggak punya ibu. Kalau alasannya dia nggak punya ayah, gitu ya. Sedangkan tapi dibantah oleh Allah bahwasanya semua diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun ya penciptaan Adam memang sumbernya adalah tanahnya dari bumi. Nah, disebutkan dalam hadis inna Adam khuliqa min salasi turabin sawadan wa bayda wa khadra. Sungguhnya Adam diciptakan dengan 3 tanah, tanah hitam, tanah putih dan tanah hijau. Allah menciptakan dalam hadis lain menciptakan Adam dari dataran atau wajah seluruh bumi. Nah, jadi dari dataran seluruh bumi ya, baik warnanya merahnya diambil baik warna hitamnya, merahnya, putihnya, tanah yang baik, yang lembut, tanah yang keras dan tanah yang bergaram. Semuanya warna-warna dan jenis-jenisnya tanah tersebut bisa engkau lihat tercerminkan pada anak-anaknya. Nah, jadi makanya kita itu nggak ada satu sifat, beragam. Ya, kayak ustazah punya 8 anak ya 8 sifat masing-masing gitu ya. Karena tadi kita diciptakan dari berbagai macam ya. Jadi inilah kenapa disebut dengan Adam, dinamakan Adam, diambil dari Adimul Ardi. Adimul Ardi itu artinya permukaan bumi. Ya, jadi Adimul Ardi atau wajah bumi. Adimil Ardi ya. Sebagaimana disebutkan sesungguhnya Allah menciptakan Adam pada hari Jumat setelah asar. Nah, kayak gini penciptaannya tuh. Setelah asar ya, penciptaannya di waktu ini dari Adimul Ardi, dari dataran bumi, maka ia pun dinamakan dengan Adam. Nah, kita dinamakan dengan Adam karena diciptakan dari dataran tanah yang ada di muka bumi ya. Maka itulah kemudian kita juga beragam warna kulitnya, beragam sifatnya, beragam pelakunya gitu ya. Nah, selain tanah, maka sumber penciptaan Adam juga adalah air ya. Allah berfirman, wa huwallazi khalaqa minal ma'i basyaran faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Dan dia pula yang menciptakan manusia dari air, lalu dia jadikan manusia itu punya keturunan dan Musa dan pernikahan dan adalah Tuhanmu maha kuasa ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat dalam riwayat lain bahwasanya Adam ini juga ketika sudah kemudian Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka setelah itu barulah kemudian Allah menciptakan istrinya itu Hawa. Nah, Hawa diciptakan oleh Allah sebelum Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga, gitu ya. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah, wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannata. Jadi sebelum masuk surga Allah sudah bilang tinggallah kamu dan istrimu. Berarti sudah ada Hawa itu sebelum dia masuk ke dalam surga, ya. Nah, seperti itu. Dan memang
Hawa adalah tempat tinggalnya hati, sementara surga adalah tempat tinggalnya badan. Maka Allah dahulukan tempat hati sebelum tempat badan. Ya, sama juga dengan dakwahnya Nabi Muhammad. Dakwah Nabi Muhammad tuh bukan dakwah dari dengan bangunan dulu, mencari bangunan dulu, tapi Rasul dakwahnya melalui dakwah hati dulu. Jadi membuka hati-hati orang, ya, barulah kemudian membuka tanah hijrah, ya, kota Madinah, gitu ya, seperti itu. Sehingga para ulama juga mengatakan siapa yang kemudian berdakwah dengan fisik dulu, zahir dulu, tidak dengan hati, maka dia sebenarnya tidak berdakwah sama sekali, gitu ya. Karena memang hati itu yang paling utama. Jadi kenapa Hawa diciptakan, ya, karena memang dia adalah untuk menenangkan hatinya Adam. Nah, makanya kalian ini, ya, para perempuan harus menjadi orang-orang yang seperti itu. Artinya kita berusaha menjadi orang-orang yang punya ilmu sehingga kita bisa menenangkan, ya, bagi pasangan kita. Mungkin dalam penjelasan yang sudah panjang saya jelaskan bahwa tugas perempuan itu adalah menenangkan dan mengenyangkan, ya. Nah, itu dua hal itu yang penting untuk kita senantiasa ingat dan kita usahakan, gitu ya. Kemudian Adam juga Hawa berasal dari Adam. Sedangkan dalam hadis asal penciptaan Hawa itu dari tulang rusuk, ya. Jadi seperti itu. Jadi para ulama juga mengatakan bahwasanya tulang rusuk itu kan ada di Adam, ya, ada di Adam. Jadi memang ada istilah untuk mencari tulang rusuknya, gitu ya, jodohnya, gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau dilihat, walaupun memang terkait dengan penciptaan bahwasanya Hawa itu dicipta dari tulang yang bengkok, ya, ada maksudnya disebutkan di sini ada isyarat bahwa perempuan itu yang dimaksud dengan tulang yang bengkok, ya, adalah perempuan itu adalah perempuan yang maksudnya tidak bisa dikerasin, ya, harus dengan kelembutan kalau mau memperbaikinya. Ada juga yang mengatakan wanita itu, ya, yang paling kurang itu adalah di bagian lisannya yang paling bengkok, ya, karena banyak bicaranya, gitu ya. Makanya dalam sebuah hadis, wahai kaum wanita, bersedekahlah, sungguh aku melihat kalian adalah yang paling banyak menjadi penghuni neraka. Walaupun dari hadis ini mengisyaratkan berarti perempuan juga paling banyak menjadi penghuni surga, ya. Mereka bertanya, mengapa begitu ya Rasulullah? Beliau menjawab, kalian banyak melaknat, ya, maksudnya banyak mencaci maki, banyak mencela, banyak mengeluh lah, ya, mengeluh, ya. Dan ternyata juga ada dalam sebuah diskusi disebutkan ternyata termasuk di antara syirik yang kecil itu adalah ketika kita mencaci maki hawa cuaca, ya, kondisi alam tempat, itu nggak boleh, ya. Misalnya karena dalam sebuah diskusi di dalam disebutkan bahwasanya Allah berfirman, wahai sesungguhnya hambaku mencaciku, ya, mencaciku dengan apa wahai Allah? Mereka sering mengumpat atau mencela, ya, tempat dan keadaan. Nah, itu jadi sebaiknya kita tidak mencela, tapi kemudian padahal Allah menciptakan pergantian siang dan malam itu untuk apa? Untuk mengingat Allah, ya, untuk bertasbih, ya, untuk mengambil pelajaran, ya, seperti itu. Nah, sehingga di sini juga penyebabnya wanita itu karena banyak melaknat dan mengingkari pemberian suami. Nah, dalam hadis disebutkan dikarenakan lisannya. Bahkan dalam sabda Rasul dijelaskan lagi. Ini Rasul panjang lebar karena kalau perempuan itu perlu penjelasan detail, ya. Nah, apa? Seandainya kata Rasul, lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahr kullahu, kata Rasul, ya. Kalau kamu berbuat baik terhadap mereka sepanjang masa, ya, tsumma ra'at minka syai'an, kemudian mereka melihat satu keburukan saja pada kamu, ma ra'aita minka khairan qattun, itu jahatnya perempuan. Maka dia, ya, lalu dia melihat satu saja kejelekan darimu, maka dia akan berkata, aku belum pernah melihat kebaikan darimu sedikit pun. Ini yang bilang bukan saya, Rasulullah. Dan itu kenyataan. Tapi ini tidak akan terjadi bagi perempuan-perempuan yang menuntut ilmu, ya. Makanya kenapa kemudian Nabi Ismail, ya, suatu ketika
dia minta untuk anaknya menguatkan palang pintunya. Kenapa? Karena ketika ditanya, ya, ketika dia bilang ganti palang pintumu, satu lagi kuatkan palang pintumu. Yang pertama didatangin, ternyata bagaimana kamu dapati Ibrahim, ya, bagaimana kamu dapati istri suamimu? Dia jelek-jelekkan di Ismail, ya. Nah, maka kemudian pesankan, ya, istrinya juga yang bilang, pesan dari bapakmu tadi bahwa ganti palang pintumu, padahal dia mau diganti, ya. Jadi istrinya bilang gitu, maka diceraikan karena dia mengeluh terus. Nah, kemudian ketika datang lagi, jadi ini juga penting sebenarnya bagi kalau nanti kalian jadi mertua nanti di masa depan, ya, itu harus tengok-tengok juga kondisi nanti anak-anaknya yang sudah menikah. Nah, yang kedua adalah ketika datang lagi Nabi Ibrahim ke tempatnya Ismail, ketemu istrinya. Jadi yang diwawancara istrinya dulu. Nah, ternyata istrinya, bagaimana kondisi rumah tanggamu? Dia bersyukur aja nggak ada jelek-jelekan suaminya. Maka kemudian kata Nabi Ibrahim, sampaikan salamku buat Ismail, katakan bahwasanya kokohkanlah palang pintumu. Nah, itu ternyata tetaplah dengan istri yang itu. Nah, jadi ini Rasul yang bilang. Nah, supaya kalian nggak begini memang harus banyak belajar, ya. Ini semua merupakan perkataan Rasul dan memang bukan dibuat-buat, ya. Nah, di sini di antara kenapa Nabi Adam diciptakan dari tanah, permukaan tanah bahkan, ya, dan juga dari air, ya. Jadi tapi yang pertama permukaan tanah, kenapa? Karena tanah itu kan diinjak-injak, ya, diinjak-injak kan tanah di permukaan tanah, tapi juga manfaatnya banyak. Maknanya pertama adalah hikmah yang paling utama agar kita tidak saling angkuh satu sama lain, ya. Karena kita semua berasal dari sama, ya. Nah, jadi wannasu banu Adam, dalam hadis Rasul, manusia adalah anak keturunan Nabi Adam. Wa Adam min turab, dan Adam itu dari tanah, ya. Jadi Rasul melarang seseorang itu berbangga-bangga dengan nasabnya. Bahkan hal ini merupakan di antara sifat-sifat jahiliyah. Kalau kita mencari asal usul kita, nasab kita nggak apa-apa. Tapi yang nggak boleh artinya berbangga-bangga. Apalagi kalau sudah bangga menjelekkan keluarga orang lain. Nah, itu yang nggak boleh. Maka kemudian ada 4 perkara dari umatku, ya, arba'u amrin fi ummati, arba'u fi ummati min amril jahiliyah. Makasih, Mbak. Oh, ini tiba-tiba batuk, nggak tahu kenapa. La yatrukunahunna, ya, yang mereka tidak meninggalkannya. Yang pertama adalah bangga pada keturunan. Yang kedua mencela nasab, ya. Yang ketiga meminta hujan dengan bintang. Dan yang keempat adalah meratap. Nah, jadi 3 ini nggak boleh. Jadi bangga dengan keturunan atau mencela nasab. Mencela nasab tuh maksudnya apa? Maksudnya jengkel, kenapa sih aku punya mama kayak begini? Pengomelan betul. Mana jelek lagi wajahnya, gitu misalnya. Ada yang kayak gitu, kenapa mama aku cantik biasa-biasa aja wajahnya, jadi jelek juga aku, susah jadinya dapat jodoh. Padahal dapat jodoh bukan gara-gara wajah, ya kan? Karena apa? Karena cinta itu relatif. Ustazah tuh pernah banget, ya, ketemu yang Ustazah selalu bilang, ya Allah, istilahnya kalau dibilang tuh standar, kan kalau ada namanya standar kecantikan. Kalau dibilang angka 2 atau angka 1, saking di bawahnya, bukan angka 10, ya. Ya, tapi dia dinikahi oleh apa? Lelaki Amerika dan seorang profesor, dan sangat cinta, ya. Sampai profesornya datang ke Jakarta mau bertemu dengan teman ustazah ini. Wajahnya Masya Allah biasa. Kalau orang berani bilang jelek, gitu ya, istilahnya begitu. Tapi kan nggak ada yang jelek penciptaan Allah. Tapi cinta sekali suaminya. Jadi bukan karena wajah, ya. Jadi jodoh itu bukan karena wajah. Kalau jodoh karena wajah, nggak adil lah Allah itu, gitu ya. Nah, karena memang ada orang-orang yang menyesal. Kenapa sih aku nih pendek? Mama aku mau pendek dulunya, gitu ya. Nggak boleh. Jadi nggak boleh namanya mencela nasab, mencela keturunan dan sebagainya, itu nggak boleh sama sekali. Bersyukur. Karena kita nggak bisa milih, ya, dari ibu yang mana, bapak yang mana. Bersyukur kita sudah dilahirkan dari bapak ibu yang beragama Islam, ya kan? Yang peduli kepada kebaikan kita, itu bersyukur banget. Karena ada berapa banyak jutaan bahkan ribuan saudara-saudara kita yang tidak diizinkan untuk dilahirkan dari seorang bapak dan ibu yang muslim, ya. Apalagi mendapatkan pendidikan agama yang baik. Ya.
Nah, seperti itu. Kalau ustazah tuh sampai ada teman ustazah yang dia untuk bisa belajar agama itu dia pura-pura izin numpang baca buku di rumah itu untuk belajar agama, bilang sama ibunya tidak peduli sama agama mereka, terkait dengan agama mereka sama sekali tidak tertarik gitu ya. Nah itu ya. Jadi suatu ketika juga disebutkan dalam sebuah kisah, dikisahkan terjadi permasalahan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Mereka saling menyebut nasab mereka, ya, saling membangga-banggakan. Maka kemudian Rasul mendengar hal itu dan beliau bersabda dan marah dan berkata, ma balu dakwah jahiliyah. Qalu ya Rasulullah kasa'a rajulan minal muhajirina rajulan minal ansor faqala da'uha fa innaha muntinah, ya. Muntinatun, ya. Mengapa panggilan-panggilan jahiliyah itu masih kalian lestarikan? Para sahabat pun berkata, wahai Rasulullah, seseorang laki-laki dari kalangan muhajirin mendorong seseorang dari ansor. Jadi dorong-dorongan gitu ya, saking marah, dorong-dorongan. Maka Rasul bersabda, tinggalkanlah, karena hal itu adalah sesuatu yang busuk, kata Rasulullah, sesuatu yang buruk dan sesuatu yang busuk, ya. Jadi apa? Manggil-manggil dengan panggilan jahiliyah. Nah ini, saling menyebutkan nasab. Makasih Mbak Diana. Nggak tahu nih, benar-benar tiba-tiba. Itu ya. Kemudian jadi tadi tidak boleh berbangga-bangga, bahkan Rasul pernah marah ya dengan, bayangin yang dimarahin ini sahabat sekaliber sahabat Ansor dan Muhajirin. Nah, apalagi artinya mereka masih bisa masuk ke dalam mereka hal-hal jahiliyah yang Rasul tuh marah banget. Ya. Nah, karenanya sesungguhnya Allah mewahyukan kepada kalian untuk tawadu, ya. Jangan sampai seseorang menzolimi orang lain dan janganlah seorang bangga atas orang yang lainnya. Kalau prinsip ustazah, kita nggak pernah tahu, ya. Jadi kita usahakan kalau bisa kita tidak menzolimi orang lain, usahakanlah itu. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu seberapa berat ujian saudara kita. Kan kita ini semua diuji ya. Karena kalau selama kita manusia, yang menunjukkan kita ini masih manusia adalah selama kita masih dapat ujian, ya. Manusia karakternya itu diuji dengan kesedihan, dengan perasaan, lintasan pikiran, kan gitu, akan ada ujian-ujiannya. Setiap orang pasti kita punya ujian. Jadi jangan tambahin lagi kesusahan saudara kita ini dengan kita zolimin dia, gitu ya. Jadi karena kadang-kadang banyak teman-teman kita yang dia tidak bisa menceritakan kesusahannya. Tambah lagi kita nyusahin dia, ya. Artinya kalau kita bisa berusaha tidak pernah menzolimi siapapun, ya, maka lakukanlah itu ya. Nah, makanya di sini sesungguhnya Allah mewahyukan, ya, innallaha auha ilayya an tawadhu hatta, ya, gitu ya. Jadi sesungguhnya Allah mewahyukan kepada kalian untuk tawadu. Apa bentuk tawadu? Ya, yaitu adalah merendahkan diri, yaitu la yabgha ahadan ala ahadin. Tidak boleh seseorang menzolimi orang lain, ya. Wala yafhuru ahadan ala ahadin. Nah, jadi bentuk tawadu apa? Di samping tidak menzolimi orang lain, ya, tidak semena-mena, satu lagi yaitu adalah jangan seseorang bangga atas orang lain. Itu. Jadi dan ketahuilah bahwa ketika seseorang berbangga-bangga ke hadapan orang lain, maka dia pasti, ya, akan direndahkan, gitu ya. Nah, makanya kemudian dalam sebuah hadis Rasul bersabda, tidak ada kelebihan, ini Rasul yang bilang. Saking memang dalam diri manusia itu ada sifat-sifat untuk sombong, ya, untuk kemudian berbangga, itu ada memang, ya, ada bibit-bibitnya, karena ada sifat fujur dalam diri kita, ya. Aku sih nggak sombong, memang aku punya uang segini kok, gitu ya. Aku emang nggak sombong, tapi emang aku nih anaknya siapa, sana, gitu ya. Seperti itu. Lihat aja kalau di kampung, aku nggak sombong sih, coba lihat kalau di kampung, warga aku tuh yang paling dimuliakan, misalnya gitu. Ya, tapi awalnya nggak sombong dulu, padahal itu sudah sombong, gitu ya. Nah, ini memang ada sifat-sifat seperti ini yang harus dibantu untuk kita hilangkan, ya. Nah, kemudian Rasul bersabda, la fadla li arabin ala ajami. Tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas orang non Arab.
wala li'ajami ala arabi, tidak pula orang ajam atas orang Arab, tidak pula orang berkulit merah atas orang berkulit putih, wala ahmara ala aswad, wala aswada ala ahmara, dan tidak pula orang berkulit hitam di atas orang berkulit merah, illa bittaqwa, ya, kecuali atas dasar ketakwaan, ya. Makanya luar biasa, ini adalah menjadi sebuah bantahan, ya. Kalau orang Yahudi kan menganggap dirinya sebagai suku terpilih, ya. Mereka disebut sebagai Sya'bullah al-Mukhtar, ya, rakyat Allah yang terpilih, dan menganggap bahwa seluruh manusia itu diciptakan untuk melayani mereka. Makanya kenapa orang Yahudi itu gampang, dan itu ditanamkan dalam pikiran anak-anak Yahudi. Bahkan mereka kalau yang mohon maaf ya, sekte yang kerasnya itu, mereka kalau seperti dulu yang pernah Ustazah dengar itu, mereka itu kalau mau mengikuti sekte yang kerasnya itu dalam satu hari harus membunuh sampai 10 anak Palestina. Tapi mereka disampaikan, kamu anggap aja itu mereka monyet atau babi, anggap aja mereka monyet atau apa gitu ya, yang mereka nggak ada harganya. Jadi itu ditanamkan, ya, sehingga mereka nggak ada rasa lagi, ya udah kayak bunuh binatang gitu aja, karena penanaman itu, ya. Dan menganggap mereka aja, jadi dunia ini adalah untuk melayani mereka, ya. Jadi dianggap budak, ya. Nah seperti itu. Jadi yang selain, bahkan orang Yahudi yang paling keras meyakini bahwa selain orang Yahudi kedudukannya seperti hewan, jadi bukan manusia. Makanya kenapa kalau kita lihat mereka dengan segala cara, dengan segala kesadisan mereka lakukan, ya tadi, karena itu sebuah pemahaman, ya, yang sudah ada di dalam diri mereka, gitu ya. Nah kemudian yang berikutnya kalau kita lihat yang mirip-mirip itu ada yang namanya Hindu, ya. Agama Hindu itu kan berkasta-kasta juga, ada Brahmana, Ksatria, Waisa, dan Sudra. Jadi kalau di sana itu misalnya nih, dia kastanya Sudra yang paling bawah, tapi dia doktor, ya, profesor, itu nggak dianggap. Sama aja dia kayak pejalan kaki, sama aja dia kayak tukang sapu jalanan. Meskipun ilmunya tinggi gak akan dipakai, ya. Tapi meskipun dia tuh bodoh, cuman dia dari Brahmana, oh dia dipakai sekali fatwanya, kata-katanya. Itu kan bahaya kayak gitu ya. Standarnya bukan itu. Makanya luar biasa bersyukur kita menjadi orang yang Muslim, ya. Yang standarnya itu ketakwaan. Yang syukurnya itu nggak ada alat takwa meter, ya. Alat takwa itu nggak ada. Ukurannya adalah apa? Ukurannya adalah dari Allah dan juga dari orang-orang terdekat, ya. Artinya akhlak, ya, kebaikan yang ditampilkan. Nah, itu adalah ukuran-ukurannya, ya. Nah kemudian saya juga pernah punya teman, ya, tapi ini di bagian selatan kalau nggak salah, di daerah Afrika. Dia cerita, namanya Abogo, ya. Dia cerita, nama saya Abogo, ini saya sekarang sekarang ini saya mungkin selesai dari sini jadi slating ustadzah di S2, ya, tapi saya nggak akan dihargai. Jadi nanti ilmu saya tentang bahasa Arab ini saya nggak akan dihargai di kota saya, kecuali standar di sana itu adalah seseorang itu baru dihargai kalau dia punya sapi sebanyak-banyaknya. Jadi dia katakan, perjuangan saya adalah agar bahasa Arab ini diterima oleh masyarakat saya dan saya bisa berdakwah di sana, adalah saya harus jadi orang kaya dulu, beli sapi banyak-banyak. Nah itu di daerah Afrika. Jadi ada juga orang-orang yang artinya berdakwahnya berat gitu. Kalau kita alhamdulillah gitu kan, kalau sudah misalnya punya ilmu dan kita memang dari misalnya dari Timur Tengah atau memang ada kapasitas yang kita sudah bisa diterima. Kalau di sana enggak, perjuangannya ngumpulin sapi dulu, dan sapinya enggak banyak, harus 100 ekor, ya, baru bisa didengar kata-katanya. Nah ini kalau kita lihat ya, ada kebanggaan tersendiri. Jadi kalau tadi kan dari kasta-kasta ini, kalau ini dari hewan, ya, dari hewan berupa sapi, gitu ya. Nah, jadi itu ya beratnya, ya. Bahkan kalau di sana itu jika kasta Sudra, ya, maka jika mau naik maka dia harus melayani, pokoknya harus menjadi pelayan. Nah, menjadi pelayan yang memang kuat dan kokoh, gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah hikmahnya dari penciptaan Adam ini, ya, membantah yang namanya teori Darwin. Itu bahaya banget kalau nenek moyang kita dari binatang, ya.
Kenapa? Karena kalau sudah dari binatang, nanti orang memandang orang lain tuh ya kayak binatang aja, gitu ya. Sementara dalam penciptaan Adam itu kan, jadi Adam ini luar biasa, penciptaannya paling sempurna istilahnya. Istilahnya paling sempurna apa? Jadi paling unik, paling sempurna. Jadi dari tiga hal, summa sawwahu wa nafakha fihi mir ruhi. Jadi kalau malaikat kan hanya dari maksud saya tuh dari cahaya, ya. Kalau jin dari api. Nah, kalau kita itu memang dari tanah, tapi apa? Summa sawwahu wa nafakha fihi mir ruhihi, ya. Jadi kita itu diciptakan dari dari ruhnya Allah. Nah, itulah kelebihan kita. Nah, kalau hewan dan binatang dia diciptakan tentunya dari dia memiliki insting, ya, ya. Jadi yang paling lengkap itu memang manusia. Jadi manusia ini artinya dia bisa lebih hebat daripada malaikat, ya, kalau dia potensi ruhnya itu dikembangkan, dikuatkan, ya. Nah, seperti itu. Makanya kemudian nanti ada istilahnya bidadari surga bisa cemburu sama kita, ya. Bahkan kita lebih baik daripada bidadari surga. Kenapa? Karena perjuangan kita, karena kesusahan kita melawan hawa nafsu. Kayak kalian kan, untuk menjaga hati, menjaga jiwa itu berat di usia-usia kalian, ya. Nah, seperti itu. Atau kalau Umi di usia segini dengan anak yang banyak, susah menjaga emosi, menjaga supaya tidak marah, supaya tetap sabar, ya. Nah, itu juga hal-hal yang perlu kita perjuangkan, karena disitulah nilai kita, ya. Nah, jadi yang kedua adalah melenyapkan teori Darwin. Bahkan Allah menciptakan Adam itu setinggi 30 meter. Sedangkan anak cucu Adam diciptakan mengecil hingga sampai sekarang. Jadi pernah tuh ada pertunjukan bajunya Nabi Adam 30 meter dibuat, ya. Wih, besar sekali, ya. Panjang sekali. Nah, ketiga, ya, Nabi Adam ini spesial. Jadi nenek moyang kita ini spesial, Nabi Adam. Kenapa? Karena diciptakan langsung dengan kedua tangannya Allah. Nah, kalau anak cucunya, ya, kalau kita itu ditiupkan ruh, ya. Dan di sana ada perjanjian pada saat kita mau ditiupkan ruh itu, alastu birabbikum qalu bala, ya. Bukankah aku Tuhanmu, ya. Itulah di penginstalan fitrah kebaikan dalam diri kita, ya. Nah, ketika yang mengucapkan bala, dialah yang lahir. Makanya setiap orang itu lahir dalam keadaan dia fitrah. Tapi lingkungannya lah, bapak ibunya lah yang menjadikan dia kembali Yahudi, Nasrani, dan juga Majusi, gitu, ya. Nah, sekarang ada pertanyaan, bagaimana Ustazah dengan orang-orang yang lahir dari ibu-ibu yang Kristen dan sebagainya. Nah, yang jelas kita nggak usah pikirin bagaimana mereka, ya. Masa mereka nanti misalnya mereka akhirnya masuk ke neraka juga, jadi Kristen juga, gitu, ya. Tapi ada satu kesimpulan dalam Al-Quran bahwasanya Allah tidak akan menyiksa seorang hamba kecuali ada hujah. Pasti akan ada, ya, illa khala fiha nadhir. Tidak pernah Allah ada manusia di sana kecuali akan ada pemberi peringatan. Ya, sehingga insya Allah akan ada pemberi peringatan di mereka. Kalau mereka tetap memilih Kristen, ya, itu sudah bagian daripada keadilan Allah nantinya. Allah akan memutuskan apakah sudah sampai kepada mereka berita-berita atau peringatan atau belum. Kalau belum, ya mereka tidak akan disiksa oleh Allah. Tapi kalau sudah, ya, maka pasti juga akan ada hujahnya, akan ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya Nabi Adam spesial, ya, diciptakan langsung oleh kedua tangan Allah. Hal ini pula yang menjadikan dalil untuk memerintahkan malaikat dan iblis sujud kepada Nabi Adam, ya. Maka tatkala, ya, iblis enggan, maka kemudian dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah, kita tahu ada hadis syafaat yang dikatakan, wahai Adam, bantulah kami, gitu, ya. Ya Adam, anta abul bashar, ya, wahai Adam, engkau adalah bapak seluruh manusia. Allah telah menciptakan engkau langsung dengan tangannya dan meniupkan langsung ruhnya kepadamu, memerintahkan para malaikat sujud kepadamu, menempatkan kamu di surga. Tidakkah sebaiknya engkau mohon syafaat kepada Rabbmu untuk kami? Tidakkah engkau melihat apa yang sedang kami alami, ya? Maka kemudian
ini menjadi hadis syafaat ini menjadi sebuah pernyataan yang lebih menguatkan bahwa memang Nabi Adam diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, walaupun hadis syafaat ini dengan segala kemuliaan Nabi Adam, tapi di hari yang paling mengerikan itu Nabi Adam mengatakan apa? Nafsi, nafsi, diriku, diriku. Bayangin, Nabi Adam yang spesial itu di hari yang paling mengerikan nanti ada di sekalian, dia juga ketakutan, ngurusin dirinya sendiri. Apalagi kita yang diciptakan Allah dari tangannya langsung, yang tidak pernah tinggal di surga, ya. Kita harusnya lebih takut kepada hari itu. Nah, mudah-mudahan rasa takut itu menjadi peringan kita kalau ada ujian-ujian dari sisi misalnya kita syahwat, ya, mau berdosa, melakukan sebuah keburukan, maka ingat, ya, Nabi Adam yang seperti itu saja ketakutan, ya, yang tadi sudah digambarkan. Ini hadis syafaat, ya. Nah, kemudian satu lagi disebutkan bahwasanya Allah mengajarkan, ya. Ini di bab yang berikutnya mungkin akan kita jelaskan terkait dengan kenapa, ya. Jadi kan penciptaan Adam yang sudah kita bahas ini diawali dengan tadi pengabaran dari Allah kepada para malaikat, ya. Kemudian juga penciptaan Adam sudah kita bahas hikmah-hikmahnya, dan nanti insya Allah kita akan bahas berikutnya tentang surah Al-Baqarah, ya. Mungkin nanti kita akan bahas di sesi berikutnya sampai di ayat berapa. Ini untuk pembahasan di pekan depannya, ya. Kita akan tadaburi langsung, ya, di surah Al-Baqarah, ya. Wa idz qala adama wa 'allama adamal asma. Nanti ingatkan ustazah, kita akan kaji ini dari mana? Di ayat ini, ya, dari ayat 30 mungkin sampai ayat 37. Bukan 37, ya. 38 dari ayat 30 sampai 38. Kalau ini tadi, dan ini masih penguatan terkait dengan tadi bagaimana awal mula, ya, Allah mau menciptakan Nabi Adam, ya, dengan menyampaikan dulu rencananya kepada para malaikat, tapi rencananya tentunya sudah bulat, ya, dan malaikat mengajukan jawaban, ya. Nah, seperti itu nanti kita akan bahas tadaburi lah, ya, ayat tentang di surah Al-Baqarah ini tentang penciptaan Adam yang memang banyak nilai-nilai yang bisa kita dapatkan. Mungkin itu ada di sekalian dari kisah Nabi Adam. Insya Allah kita banyak dapatkan hikmah dan pelajaran, ya, bahwa mengembalikan ingatan kita untuk kita tawadu, dan ternyata tawadu itu adalah kita berusaha tidak menzalimi orang lain atau tidak semena-mena kepada orang lain, ya. Dan kedua adalah tidak bangga, ya, kepada orang lain, dan juga kita menghindarkan hal-hal kejahiliahan, ya, dan bersyukur, ya, kepada Allah atas segala nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Mungkin itu, kalau ada kebaikan dari Allah, kurang dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.